kerumunan yang terjadi kemarin di rumahnya Habib Rizik itu ada akad nikah dengan Maulid Nabi, ya itu kan sudah ada himbauan dari gubernur, surat dari gubernur yang ditandatangani oleh wali kota setempat sesuai dengan kewilayahan agar menyelenggarakan, istilahnya menghimbau untuk penyelenggaraan itu tetap mematuhi protokol kesehatan, tentunya dari segi jumlah, kemudian dari segi jarak, kemudian Pangdam Jaya tegas bela HRS. Habib Rizik bukan musuh TNI. Yang anti Pancasila musuh TNI. Walaupun tidak ada izin dari Kementerian Sosial, namun tetap menjaga protokol kesehatan dengan diatur masing-masing 30 orang. Namun di luar dugaan adanya kerumunan-kerumunan yang sangat rentan sekali yang menimbulkan klaster-klaster baru. Ya, karena di Jakarta ini sudah sangat cukup tinggi untuk melaksanakan tugas yang cukup berat dibanding tugas-tugas lainnya. Kami bagaimana untuk hadir menjaga kesehatan masyarakat. Kami di sini di Pangdam Jaya beserta staf sehingga jelas tidak mengambil kesimpulan masing-masing yang akhirnya nanti kita akan terjadi bentrok. Ini saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi dengan kejadian kemarin terus terang bahwa kami harus tegas karena ini perintah oleh pimpinan yang harus dilaksanakan untuk menjaga protokol kesehatan. Sebelumnya, Panglima TNI Marsikal Haji Jajanto mengumpulkan sejumlah jenderal dan pimpinan satuan di jajarannya. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI sempat memberi keterangan. Berikut pernyataan lengkap Panglima TNI. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! FPI tuding Mahfud MD miliki motif lain ke HRS. Acara Gibran di Solo ramai tak jaga jarak. Front Pembela Islam FPI menuding Menko Polhukam Mahfud MD memiliki tujuan lain ke Habib Rizik terkait ramainya warga saat Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat. Yakini Mahfud MD memiliki tujuan lain yang mempermasalahkan Habib Rizik yang dalam beberapa kegiatannya di Indonesia usai pulang dari Arab Saudi. Jadi kita pada intinya adalah ingin mengikuti alur protokol kesehatan yang telah diterapkan. Nah, ini artinya bahwa acara di Petamburan itu jangan dijadikan satu alasan bahwa gara-gara bikin acara di Petamburan kemudian bisa mengakibatkan kerja yang selama ini 8 bulan dilakukan oleh pemerintah yang kemudian seolah-olah kesalahan itu ditimpakan ke acara di Petamburan. Kan ini menurut saya berlebihan. Jadi kalau misalkan saat ini ada naik dalam satu minggu ini, kan kerumunan massa bukan hanya di Petamburan saja,
Mungkin di tempat-tempat lain juga banyak yang tidak terjangkau, tidak terlihat seperti itu. Baik. Jadi jangan dilemparkan ke Petamburan gitu. Apa mentang-mentang ini FPI, mentang-mentang ini Habib Rizik. Jadi Pak Mahfud MD perlu hati-hati menurut saya. 8 bulan kerja keras pemerintah. Itu kan begitu kalimatnya. Bahwa dengan acara di Petamburan itu kemudian seolah-olah ini menggugurkan 8 bulan. Ini kan berlebihan. Baik. Ini kalau kita mau bicara balik gitu ya, kegagalan mengurusi COVID-19 ini bukan Petamburan, ini pemerintah Baik. yang gagal mengurus. Baik, Yang Ustaz. dari awal diminta oleh Habib Rizik sendiri untuk lockdown. Untuk Baik, Ustaz. artinya betul-betul kita ini karantina Ya, dulu. Ustaz. Baik, Tapi Ustaz apa Alif. yang terjadi? Kan seperti ini. Baik, Maka Ustaz. saya minta harus Ya. ini ya, harus apa namanya arif. Gitu. Nah, hanya saja ini jadi pelajaran gitu kan untuk kita. Ini sangat menarik ini. Ada Maulid Nabi yang kemudian berujung pencopotan 2 Kapolda. Dan ini pun saya anggap ya berlebihan lah ya. FPI bikin acara kemudian 2 Kapolda dicopot gitu, Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Padahal kalau mau bicara kerumunan, ini ke depan ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu pilkada. Nah, saya mau lihat nanti kalau ada diadakan itu pilkada, ada kerumunan di pilkada. Ini siapa yang bertanggung jawab? Presiden, Menko Polhukam, atau Baik. Kapolri, atau siapa? Baik, Ustaz Nah, Alif. jadi artinya semua pihak kita betul-betul menginginkan COVID ini selesai. Ya. Nah, namun perlu dicatat bahwa kita ini merayakan Maulid Nabi yang di dalamnya kita ingin mencari Baik. keberkahan dari Ya. Allah Subhanahu wa taala. Pangdam Jaya tegas bela HRS. Habib Rizik bukan musuh TNI. Yang anti Pancasila musuh TNI. Pangdam Jaya. HRS itu rakyat biasa, bukan musuh TNI. Kelora.com. Panglima Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta, Majen TNI Dudung Abdurrahman menyatakan pihaknya memastikan stabilitas keamanan di Jakarta Raya dalam keadaan aman terkendali. Meskipun beberapa hari lalu Jakarta sempat ramai dengan kerumunan massa yang membadati sejumlah titik ibu kota Jakarta. Lanjut Pangdam, situasi keamanan relatif terkendali. Hal itu disampaikan Pangdam Jaya ketika melakukan kunjungan ke kantor redaksi TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Seperti dikutip dari laman FIFA Selasa 17 November 2020. Hanya saja kata Pangdam, terkait dengan berkumpulnya ribuan orang di sekitar Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, TNI memang tidak dapat bertindak secara langsung. Karena hal itu bukan kewenangan yang dimiliki oleh satuan TNI. Lebih lanjut, ia mengatakan, terkait dengan kerumunan massa di acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan Putri Rizik Syihab, itu merupakan ranah pemerintah daerah sebagai penanggung jawab atau Komandan Satgas COVID-19 di DKI Jakarta. Untuk pengamanan ada level Satpol PP. Jika tidak bisa diatasi maka meminta bantuan ke kepolisian. Jika tidak semua itu bisa, barulah TNI diperbantukan, kata Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman. Tugas TNI besar sangat. HRS itu bukan musuh TNI, rakyat biasa, tandasnya. Kendati demikian, lanjut Pangdam, jika kelompok Rizik Syihab bergerak dan mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa, maka dirinya tidak akan pernah memberikan toleransi pada kelompok manapun, termasuk para simpatisan Ormas FPI. Yang mengganggu persatuan keutuhan NKRI, jangan coba-coba di Jakarta, saya hajar itu pungkasnya. Panglima Kodam Jaya Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mewanti-wanti semua pihak terutama yang ada di wilayahnya. Untuk tidak bermain-main dan membuat perpecahan, ia memastikan akan menghajar pihak-pihak tertentu. Dalam kunjungannya ke redaksi TV One, Majen Dudung mengatakan tugas TNI adalah menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk melindungi segenap bangsa dan negara. Yang mengganggu persatuan keutuhan NKRI, jangan coba-coba di Jakarta. Saya hajar itu, kata Majen Dudung, Selasa 17 November 2020. Menyikapi kerumunan massa di markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, Dudung memastikan TNI siap. Tapi aturannya tidak bisa langsung, harus sesuai prosedur.
di mana Gubernur DKI sebagai Komandan Satgas COVID-19 DKI dan sudah memberi sanksi berupa denda 50 juta rupiah untuk pengamanan. Ada level Satpol PP, jika tidak bisa diatasi maka meminta bantuan ke kepolisian. Jika semua itu tidak bisa, barulah TNI diperbantukan. Tugas TNI besar sangat, HRS itu bukan musuh TNI, rakyat biasa katanya. Namun untuk bermasalah persatuan dan ancaman pecah belah, Majen Dudung memastikan tidak akan memberikan toleransi. TNI akan melawan itu, termasuk jika kelompok Habib Rizik mencoba membuat perpecahan dan mengancam persatuan bangsa. Dudung memastikan, jika memang ada upaya demikian maka ia akan mengambil langkah awal untuk membasmi pihak-pihak yang mencoba memecah belah NKRI. Kalau dia lakukan inkonstitusional, enggak ada cerita, ujarnya. Sebelumnya, Panglima TNI Marsikal Haji Jajanto mengumpulkan sejumlah jenderal dan pimpinan satuan di jajarannya pada Minggu 15 November 2020, yakni Pangkostrat Legend TNI Eko Margiono, Komandan Kopassus Majen TNI Richard TH Tampu Bolon, Danjen Kopassus Majen TNI Ahmad Hasan, dan Kormar Majen TNI Suhartono, dan Komandan Korpaskas Marsat TNI Eri Widodoye. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI sempat memberi keterangan. Berikut pernyataan lengkap Panglima TNI. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan bangsa itu hilang. Ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI, hidup rakyat, NKRI harga mati. HRS tidak boleh terpancing dengan hasutan pihak-pihak yang ingin dongkrak popularitas. Habib Rizik Syihab tidak boleh terpancing dengan hasutan yang dilakukan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen untuk mendongkrak popularitas mereka. Seperti yang dilakukan Nikita Mirzani, Dewi Tanjung maupun Abu Janda belakangan ini. Sebagai ulama tertentu, HRS tidak boleh terpancing dengan hasutan murah mereka. Melaporkan mereka ke polisian hanya akan menguntungkan mereka. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Police, Satyo Purwanto kepada kantor berita politik Ermol Selasa 17 November 2020. Karena Imbu Satyo, masyarakat Indonesia bisa menilai perbuatan para pembenci Habib Rizik Syihab. Mungkin undang mereka bertemu langsung dengan HRS. Toh mereka bukan sesuatu yang untuk diajak berargumen. Mereka nggak level lah dengan ulama sekelas HRS, kata Satyo. Dengan demikian, Satyo berharap Habib Rizik Syihab tidak melaporkan para pihak yang menghinanya karena hal tersebut hanya akan membuat popularitas mereka menjadi naik. Justru bila dilaporkan ke polisi, mereka mendapat manfaat sosial tertariknya popularitas mereka, pungkasnya. FPI tuding Mahfud MD miliki motif lain ke HRS. Acara Gibran di Solo ramai tak jaga jarak. Front Pembela Islam FPI menuding Menko Polhukam Mahfud MD memiliki tujuan lain ke Habib Rizik terkait ramainya warga saat Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar meyakini Mahfud MD memiliki tujuan lain yang mempermasalahkan Habib Rizik yang dalam beberapa kegiatannya di Indonesia usai pulang dari Arab Saudi. Permasalahan tersebut tidak hanya tentang protokol kesehatan. Aziz mengklaim, bila soal protokol kesehatan pihaknya telah menyelesaikan sanksi administrasi dari Satpol PP DKI. FPI dan HRS telah dikenakan denda 50 juta rupiah oleh Pemprov DKI karena menggelar acara yang dihadirkan banyak orang di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu 14 November. Jadi saya melihat ini bukan masalah pelanggaran protokol kesehatan semata, tapi ada maksud untuk mempermasalahkan apapun terkait Habib Rizik Syihab yang pro dengan beliau dan terhadap Gubernur DKI Jakarta yang dicintai warganya, kata Aziz Yanuar Senin 16 November. Menurut Aziz, ada sejumlah acara yang diselenggarakan pejabat negara tapi melanggar protokol kesehatan, namun acara tersebut tidak dipermasalahkan. Aziz selalu menjabarkan acara pejabat negara yang melanggar protokol kesehatan.
mulai dari pertemuan menteri di Bali pada Agustus lalu hingga pendaftaran putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai calon wali kota Solo, di mana saat pendaftaran Gibran ke KPU diantar ribuan orang dan massa tak jaga jarak saat pendaftaran ke KPU tersebut. Pertemuan Jokowi di Hotel Solo Banyuwangi yang kumpul massa tanpa jaga jarak. Gibran waktu daftar balon walkot Solo itu kumpul banyak orang tanpa jaga jarak, ungkap kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Aziz meminta tak menyudutkan Habib Rizik Syihab yang memberi ceramah. Jadi tolong terapkan keadilan dalam menyikapi sesuatu, tegasnya. Sebelumnya pemerintah menyatakan akan menindak tegas apabila terjadi kerumunan massa dalam sejumlah besar sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Peringatan ini sudah disampaikan kepada kepala daerah hingga aparat. Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya Senin 16 November 2020 mengatakan pemerintah memperingatkan para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila mana masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Hal ini disampaikan Mahfud saat menyinggung dan menyesalkan acara Maulid Nabi dan akad nikah Putri Habib Rizik di Petamburan, Jakarta. Diketahui terdapat kerumunan massa dalam acara itu. Mahfud MD pun mengingatkan kepada tokoh agama harusnya memberi contoh untuk mematuhi protokol kesehatan. Khusus kepada tokoh agama dan masyarakat, diharapkan memberi contoh dan teladan ke semua warga agar mematuhi protokol kesehatan, katanya. Mahfud menyampaikan bahwa Indonesia menghargai hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan ekspresinya. Tetapi dia menegaskan Indonesia juga negara hukum.